Halo semuanya, di era digital saat ini kita hidup dalam dunia yang sangat terhubung melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Dengan hal tersebut juga kita bisa berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan detik. Hal ini seharusnya menciptakan peluang untuk terjalinnya komunikasi antar budaya yang saling menghargai dan juga saling menghormati. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul juga berbagai fenomena negatif dalam komunikasi seperti etnosentrisme, stereotip, dan prasangka. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena etnosentrisme, stereotip, dan prasangka dalam komunikasi antar budaya di era digital. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Soeman Fadil dari kelas KPI 4D. Yang pertama yang akan kita bahas adalah etnosentrisme. Jadi, etnosentrisme ini adalah sikap di mana seseorang menganggap budayanya sendiri sebagai yang paling benar, yang paling baik dibandingkan budaya yang lain. Dalam dunia digital, fenomena ini sering terlihat dalam komentar-komentar yang membandingkan budaya secara tidak adil. Sebagai contoh, ketika seseorang melihat tradisi dari negara lain di media sosial, lalu mengatakan bahwa budaya tersebut aneh, tidak sopan, atau tidak sesuai dengan nilai yang mereka anut. Padahal setiap budaya memiliki konteks dan nilai masing-masing. Nah, masalahnya, di dunia digital, orang sering berkomentar tanpa memahami latar belakang budaya tersebut. Hal ini membuat etnosentrisme menjadi semakin mudah muncul dan menyebar. Itu yang dinamakan etnosentrisme. Selanjutnya kita akan masuk pada yang namanya stereotip. Jadi, stereotip ini merupakan suatu generalisasi ataupun penyederhanaan secara berlebihan terhadap suatu kelompok. Misalnya, anggapan bahwa semua orang dari negara tertentu memiliki sifat yang sama. Nah, di media sosial tersendiri, stereotip sering muncul dalam bentuk konten ataupun komentar seperti orang dari negara ini pasti seperti ini, ataupun budaya mereka selalu seperti ini. Seperti itu, maaf. Meskipun stereotip ini terlihat tidak berbahaya, bahkan ada yang bersifat positif, sebenarnya hal ini tetap bermasalah karena stereotip mengabaikan keberagaman individu dalam suatu kelompok dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itu yang dinamakan stereotip. Kemudian yang selanjutnya adalah prasangka. Jadi prasangka ini adalah penilaian negatif terhadap seseorang ataupun sekelompok tanpa adanya pengalaman ataupun bukti yang cukup. Nah, dalam konteks digital, prasangka sering terbentuk dari informasi yang tidak lengkap, bahkan dari potongan video ataupun komentar orang lain. Sebagai contoh, seseorang bisa langsung memiliki pandangan negatif terhadap suatu budaya hanya karena melihat suatu konten viral yang belum tentu mempresentasikan keseluruhan realitas. Nah, itu yang disebut prasangka. Nah, yang menarik, sebenarnya ketiga hal ini saling berkaitan. Karena apa? Karena sering terjadi stereotip menjadi dasar munculnya prasangka. Jadi ketika seseorang percaya pada stereotip tertentu, maka pandangan tersebut cenderung mengembangkan prasangka terhadap kelompok tersebut. Kemudian, etnosentrisme memperkuat semuanya karena seseorang merasa budayanya lebih unggul sehingga lebih mudah menghakimi budaya lain dalam dunia digital. Kondisi ini juga diperparah oleh algoritma. Kita sering hanya melihat konten yang sesuai dengan pandangan kita sehingga memperkuat stereotip, prasangka,
yang sudah ada. Nah, akibatnya juga sangat-sangat banyak, seperti contohnya munculnya berbagai dampak negatif seperti konflik antar budaya, cyberbullying, hingga polarisasi sosial di mana masyarakat terbagi menjadi kelompok kita dan mereka. Padahal tujuan utama komunikasi antar budaya adalah untuk saling memahami, bukan saling menghakimi. Nah, karena itu juga penting bagi kita untuk memiliki kesadaran kritis dalam menggunakan media sosial. Kita perlu belajar untuk tidak saling menilai budaya lain hanya dari apa yang kita lihat di layar. Sebaliknya, kita harus mulai mengembangkan sikap terbuka, menghargai perbedaan, untuk mencoba memahami konteks di balik suatu budaya. Nah, sebagai penutup, dunia digital seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai budaya, bukan menjadi tempat yang membesar kesalahpahaman. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menggunakan media digital untuk memahami atau justru menghakimi? Jadi, segitu saja ya dari saya. Mohon maaf untuk kekurangan-kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.